Elona sini El. Oh, sudah. Kalau dipakai loh enggak. Tuh kucingnya. Elona mau mama apa? Ini Apa itu? tempe. Sampai apa itu? Hah? Lihat Lona. Ono mie kuah, Mbak. El. Mie kuah. Ini keren dulu nih. Sini. Enggak, Eliana sudah punya. Ayo beli jajan yuk. Super hemat. Hai sobat Indomaret, kembali lagi sama kita. Susu stroberinya di sini. Ayo ambil. Strawberry. Ambil strawberry. Iya. Enggak. Yang tadi. Berisik sekali sih. Hai semua. Di awal video tadi Eliona udah nemenin aku buat belanja dan sekarang kalian temenin aku buat food preparation. Aku udah beli sayur untuk 1 kali makan dan totalnya 17.000. Menurutku sih ini murah banget ya. Aku beli sayur asem, terus tempe, ada cabai hijau juga, dan ada rempah-rempah gitu kayak empon-empon, jahe, terus daun salam, daun jeruk, serai, dan lain-lain lah. Di sini aku nggak tahu harganya karena aku nggak dengerin mbaknya waktu notalin, tapi yang jelas habisnya sekitar 17.000. Aku tuh kalau belanja jarang banget sih dengerin ibu-ibunya atau mbak-mbaknya nyebutin harga-harganya. Jadi pokoknya habis berapa ya itu aku bayar gitu. Ya memang salah sih, dibilang kurang hemat ya memang gitu. Kalau dibilang misalnya nggak tahu harga, dibohongin atau lain-lain, itu urusan nanti lah ya. Yang penting menurutku sayur-sayur ini tuh udah murah banget. Aku juga baru tahu sih sayur harga 3.000, 5.000. Aku kira di otakku itu semua harga itu udah benar-benar mahal banget. Tapi ternyata dengan dengan uang 10.000 kita bisa masak menu makanan yang enak kok. Aku belanjanya di malam hari dan untuk take video ini juga di malam hari. Jadi niatnya ini untuk sarapan besok pagi. Jadi ketika aku mau masak itu nggak harus potong-potong dulu, kupas-kupas dulu. Jadi semuanya bisa lebih gampang dan cepet lah. Jadi sebelum berangkat belanja, aku udah mikir mau beli apa, mau masak apa, dan aku punya referensi masakan lihat di Instagram. Dia itu masak sayur asam dan aku juga baru inget kalau aku punya udang yang dikasih sama teman suami itu gede-gede banget. Terus aku juga punya ikan asin yang dikasih sama bapak aku. Nah, cocok banget aku waktunya masak sayur asem. Karena udah lama juga sih nggak masak sayur asem. Nanti udangnya niatnya aku mau buat udang cili padi karena di TikTok itu seliweran menu cili padi tapi dia pakai ayam, pakai tahu, pakai teri. Di sini aku pakai udang aja yang ada gitu. Bahan yang ada. Dan untuk sayur asemnya sayur asem yang biasa, bukan yang Jakarta, karena aku juga nggak bisa buat. Itu sih ibu mertuaku yang bisa buat dan pinter banget.
Kalau aku sih sayur asem biasa, orang Jawa gitu. Terus beli tempe nanti untuk orek tempe dan beli cabai hijau untuk cili padinya, karena di cili padi itu warna cabenya ada yang hijau dan merah, jadi bukan yang merah aja. Dan ini menu pertama kali aku masak, jadi aku nggak tahu gagal atau enggaknya. Terus aku beli asam mateng untuk pelengkap di menu cili padinya itu, karena aku lihat di TikTok dia pakai air asam Jawa, terus cabai hijau, cabai merah, terus apa lagi ya? Aku kasih cabai rawit sih biar agak pedes gitu, karena aku nggak bikin sambal, jadi sayur asemnya nggak perlu sambal karena di menu cili padinya udah pedes. Terus orek tempenya juga aku bikin pedes, lalu aku goreng tempenya, nggak semua aku pakai untuk orek, jadi setengahnya aku potong tipis-tipis untuk tempe mendoan. Kayaknya udah itu aja sih di otakku. Jadi untuk setiap menu masakan yang aku masak, rata-rata aku cari referensi di Instagram dan TikTok, karena itu banyak banget menu-menu yang gampang untuk dicontoh. Kayak cili padi juga aku dari TikTok. Terus aku juga nyoba menu ayam kecap yang biasanya aku masak cuman manis doang, tapi setelah aku lihat referensi di TikTok, ternyata ada manis gurih, manis pedas, terus ada kunirnya juga. Nah, seperti itu kadang juga aku contoh, terus kayak bikin sambel. Aku jarang pakai terasi, ternyata di TikTok lebih enak pakai terasi. Kayak gitu-gitu semua itu aku coba, karena kalau nggak dicoba itu rugi juga sih. Kan kita nggak tahu ya gagal atau enggaknya. Kalau gagal ya udah nggak usah dilakuin lagi kalau memang nggak suka. Tapi kalau berhasil berarti bisa dipakai untuk menu di kemudian hari. Kalau kalian gimana nih? Kalau masak, apa harus cari referensi dulu, atau sudah punya buku menu, atau bahkan harus tanya Pak suami dulu mau makan apa, atau tanya anak dulu mau makan apa? Kalau aku sih semua aku campur-campur, jadi kadang cari referensi, kadang tanya Pak suami, atau kadang juga tanya Eliona. Biasanya Pak suami juga request beberapa menu yang sudah biasa atau yang kadang dia suka gitu. Pak suami tuh sukanya sambal goreng ati kentang, terus rica-rica ayam yang biasa aku masak. Dan kalau Eliona itu biasanya suka mie gitu, jadi kayak aku beli mie telur, nanti aku masak bumbu kecap gitu, aku kasih sayur. Atau Eliona itu sukanya kayak sop yang berkuah-kuah kayak bayam, sayur asem, dia tuh suka banget. Aku tahu jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang, kita selalu belajar di setiap harinya, belajar untuk sabar, belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk masak, melakukan aktivitas lainnya yang kita tidak terbiasa. Tapi kita harus lakukan itu karena kita sebagai ibu dan istri. Yuk, tetap semangat!